teman-teman semua. Kita akan bercerita tentang interdependensi, hubungan saling bergantung dengan alam. Kita semua merasakan bahwa bumi kita semakin panas. Sejalan dengan catatan NASA, hanya dalam 2 abad terakhir saja, suhu bumi meningkat 1 derajat Celcius. Sangat cepat peningkatannya. Itu semua bermula dari grafik yang sangat mengejutkan ini tentang pertumbuhan jumlah penduduk bumi. Puluhan ribu sebelum Masehi sampai 1950, jumlah penduduk bumi hanya 2,5 miliar. Tetapi hanya dalam waktu 70 tahun saja, kemudian sekarang menjadi 3 kali lipatnya, dari 2,5 miliar menjadi sekarang mendekati 7,9 miliar. Sangat cepat sekali. Dan karena kita membutuhkan banyak ruang, maka dimulailah revolusi industri dengan pembangunan di mana-mana dan menyingkirkan alam kita. Kemudian kita mulai menebangi hutan-hutan kita. Hingga tahun 2017 saja Indonesia masih juara 3 dunia dalam deforestasi, menghilangkan 1,3 juta hektar. Setelah deforestasi terjadi, maka terjadi peningkatan emisi karbon, suhu bumi meningkat, dan dimulailah cuaca ekstrim terjadi di mana-mana. Di belahan bumi yang lain, kita bisa melihat ada cuaca yang sangat panas ekstrim, sehingga ternak-ternak pada mati. Sementara di tempat lainnya kita melihat hujan yang ekstrim, sehingga terjadi banjir di mana-mana, dan pertanian kita menjadi gagal panen. Kemudian kita kembali membuka lahan pertanian lebih banyak, dengan cara kembali menebangi hutan. Lingkaran masalah ini adalah bukti dari kegagapan peradaban manusia dalam menghadapi pertumbuhan yang sangat cepat tadi. Ini salah satu yang terjadi dan kita alami sehari-hari adalah banjir di seluruh dunia. Bukan hanya pada kota-kota negara-negara yang berkembang, tapi negara-negara maju pun sekarang semua mengalami banjir. Dari tahun 85 sampai 2010, ada 3.700 kota yang tadinya tidak banjir, kemudian menjadi banjir, akibat pembangunan yang menyingkirkan alam. Kemudian kita mulai mencari, siapa sih akar masalahnya, siapa sektor yang menggunakan energi terbesar di bumi ini, sehingga kita harus memperbaiki cara bekerjanya. Ternyata bangunan adalah sektor yang menggunakan energi bumi terbesar, sekitar 35%. Setelah itu baru industri dan transportasi. Untuk konteks Indonesia, pengguna energi terbesar ternyata adalah di sektor perumahan sebesar 34,7%. Jadi walaupun rumah kita kecil, tetapi jangan dianggap remeh, dengan jumlah yang sangat banyak di seluruh dunia, maka penggunaan energi yang sangat besar itulah yang membuat emisi karbon meningkat dan suhu bumi meningkat. Karena itu kita harus mulai memikirkan bagaimana rumah kita bisa menjadi lebih ramah lingkungan. Berbicara tentang ramah lingkungan, kita mungkin bisa belajar tentang bangunan hijau, green building. Lebih jauh dari itu, kita bisa belajar kepada kota hijau. Dari tetangga kita, kota Singapura, kota negara Singapura adalah kota yang mendapat juara 2 dunia dalam indeks pencapaian kota hijau setelah Paris. Prestasi yang luar biasa. Dan dalam jumlah bangunan hijaunya sendiri, Singapura juga juara 3 dunia, 48% bangunannya green, tersertifikasi, setelah London dan Paris. Apakah kemudian kota hijau bisa selesai mengatasi perubahan suhu bumi yang terus meningkat? Ternyata belum cukup. Kenyataan yang terjadi adalah walaupun Singapura sudah menjadi kota hijau yang juara 2 dunia, ternyata kenaikan suhu rata-rata Singapura sendiri dari tahun 50 sampai 2010 itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kenaikan suhu rata-rata secara global. Kenapa ini terjadi? Karena efek gas rumah kaca. Jadi bangunan hijau itu adalah bangunan yang bisa berhasil menurunkan penggunaan energi sekitar 50%. Tetapi semua bangunan yang tersertifikasi green itu masih menggunakan AC. Dan AC itu adalah salah satu teknologi yang membuat dingin bangunan, tetapi lingkungan sekitar menjadi panas. Lingkungan di Singapura yang tidak banyak bangunan jauh lebih dingin daripada wilayah lain yang lebih banyak bangunan.
Karena itu kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa menghemat energi, bukan hanya sekedar berbicara tentang bangunan hijau. Bangunan hijau baik, tanpa bangunan hijau maka kerusakannya akan semakin parah. Tetapi bangunan hijau masih ada dalam kuadran negatif. Masih merusak bumi kita walaupun daya rusaknya lebih kecil daripada bukan bangunan hijau. Kemudian mungkin kita berpikir, nanti kalau ekonomi kita bertambah maju, pertumbuhan ekonomi meningkat, Indonesia jadi negara maju, maka kita punya banyak uang untuk menerapkan banyak teknologi hijau supaya kita bisa membantu menurunkan suhu bumi. Tapi lagi-lagi kenyataannya, semakin kaya suatu negara, GDP per kapitanya lebih tinggi, maka emisi karbonnya pun jauh lebih tinggi per orang. Singapura misalnya tahun 2007, emisi karbon per orang per tahun itu 12 ton dalam 1 tahun. Sementara Indonesia tanpa harus membangun bangunan hijau apapun, Indonesia hanya 1,77 ton per tahun emisi karbonnya per orang begitu. Walaupun jumlah penduduk kita sangat banyak begitu ya. Dan kita tinggal semua di planet bumi yang sama. Kaya miskin tinggal di satu planet yang sama. Artinya apa yang kita lakukan pada rumah-rumah kita itu akan berpengaruh juga secara global, berdampak secara global. Dan saya berpikir kalau saja mempraktekkan bangunan hijau yang lebih ramah lingkungan itu dapat dijangkau oleh mereka yang lebih miskin, maka akan lebih banyak orang dapat melakukan prinsip-prinsip ramah lingkungan di rumah-rumah mereka. Maka dampaknya akan semakin lebih positif daripada kalau hanya mengandalkan teknologi yang sulit dicapai dan harus dibayar dengan lebih mahal. 2008 saya dan Studi Akanoma, bersama Studi Akanoma, kami mulai bermimpi tentang rumah murah yang juga dapat menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ada banyak parameter yang bisa kita lakukan, tetapi ada 5 aspek prinsip ramah lingkungan yang hari ini saya akan bagikan yang sangat penting sesuai dengan konteks masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Yang pertama, integrasi ruang dalam dengan ruang luar. Ini adalah cara kami mengenalkan kepada klien-klien kami bahwa kita tidak perlu menakuti, mencurigai unsur alam. Bahwa rumah kita bukan hanya ruang dalam. Lahan ruang luar kita, ruang hijau juga itu bagian dari rumah kita. Kalau kita terbiasa hidup bersama terintegrasi antara ruang luar dengan ruang dalam, maka kita akan menikmati kenyamanan hidup bersama dengan alam sekitar di rumah kita. Gemericik air hujan, angin yang mengalir, matahari kita bisa berjemur, suara serangga, dedaunan, aroma tanah, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan supaya klien mulai mencintai alam sejak dari rumah mereka. Lebih jauh dari itu, kami juga mulai mengkampanyekan yang namanya hutan mini, menanam pohon sebanyak mungkin di setiap lahan. Beberapa contoh misalnya di rumah hutan mini di Pontianak, sebagai respon deforestasi Kalimantan, maka kami menempatkan hutan mini di dalam rumah, menanami pohon-pohon bukan hanya taman yang secara estetik indah dilihat, tapi pohon-pohon yang bisa tumbuh tinggi rimbun dan juga memberikan keteduhan. Dengan adanya hutan mini di Pontianak ini, di rumah Pontianak ini yang ada di perumahan sebetulnya, maka mereka sudah berhasil menurunkan suhu ruangan lebih panas 5 derajat Celcius dibanding suhu di dalam rumah. Hanya dengan ventilasi alami dan pepohonan yang tumbuh di dalam rumah. Karena itu kami juga mulai mengajak lebih banyak orang untuk membuat hutan mini. Misalnya di ruang yang lebih publik, warung nasi di Garut, Bumi Upi, walaupun dia warung nasi, kita ingin merayakan makan bukan hanya di ruang dalam, di dalam bangunan, tetapi juga di ruang luar, di hutan mini dengan penanaman lebih dari 15 pohon, supaya tempat ini bisa memberikan dampak positif secara ekologis, bukan hanya bagi Bumi Upi, warung nasi itu, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah desain pasif. Desain pasif adalah desain yang ketika rumah kita sudah jadi, tidak perlu ada teknologi apa-apa, tidak perlu ada perubahan apa-apa, tapi sejak awal desainnya sudah dipersiapkan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan iklim tropis kita yang panas, basah, dan lembab, sehingga kita tidak perlu menggunakan AC, tapi angin bisa mengalir, dinding yang menghadap barat dan timur dikurangi jendelanya, dibangun banyak pohon supaya bisa menahan panas matahari tidak masuk,
sehingga rumah kita bisa cukup nyaman, cukup sejuk walaupun kita tidak menggunakan AC. Yang keempat, yang juga penting merespon banjir di mana-mana, di banyak kota kita membuat bangunan panggung. Dengan bangunan panggung, walaupun ruang hijau terbuka di rumah kita hanya sedikit, mungkin hanya 20%, 30%, tetapi kolong rumah kita itu berfungsi juga sebagai resapan untuk merespon desain rumah di Kelapa Gading yang sebetulnya adalah area tangkapan air terakhir di Jakarta yang tahun 90-an masih seluruhnya air. Kami membangun rumah panggung yang sengaja membiarkan lahan bagian bawah rumahnya berfungsi kembali untuk area tangkapan air bagi Kelapa Gading. Dan betul ketika banjir tahun 2017, tahun 2020, rumahnya aman di atas, tapi kolong bangunannya sudah aman, memberikan kembali lahannya sebagai area tangkapan air bagi Kelapa Gading. Sayangnya, Kelapa Gading hanya ini satu yang kami bangun. Bayangkan kalau semua rumah di Kelapa Gading panggung, semua jalan menjadi jalan panggung, maka Kelapa Gading tidak akan pernah kebanjiran dan dia mempersilahkan tetap fungsi area tangkapan air bagi Jakarta akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, kalaupun bukan di area banjir, misalnya di Jakarta Selatan yang lebih tinggi, kami juga tetap membangun rumah panggung, di Lenteng Agung misalnya, supaya dengan rumah panggung ini tidak mengirimkan air ke wilayah yang lebih rendah, sehingga membuat banjir lebih parah di wilayah yang lebih rendah. Jadi bangunan panggung ini bisa dibangun di lokasi yang banjir maupun di lokasi yang belum kebanjiran. Kemudian yang kelima adalah, karena kita ingin menghemat energi, maka kita harus berpikir untuk mereduksi luas ruang dalam. Sementara kita harus menambah ruang luar atau ruang hijau sebanyak mungkin. Kemudian kami mulai riset tentang rumah mikro, supaya ingin mengetahui sebetulnya seberapa kecil rumah kita cukup untuk kita huni. Bersama Studio Akanoma kami membangun beberapa mock-up rumah mikro, dan kami melihat ada satu makhluk yang rumahnya paling kecil, yaitu siput. Siput, ukuran rumahnya hanya seukuran tubuhnya saja, sekecil itu. Tetapi ruang hidup siput bisa seluas kakinya, dia bisa melangkah, sejauh taman yang ada dia bisa berjalan ke sana kemari. Begitu juga rumah kita, rumah bukan kandang, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita tinggal di dalam rumah. Tidak seperti itu. Rumah bukan kandang. Kita bisa beraktivitas keluar rumah. Karena itu, walaupun rumah kita kecil, kita masih punya keleluasaan beraktivitas di banyak tempat. Bagaimana bila rumah itu hanya seukuran satu parkir mobil? 2,5 meter kali 5 meter. Itu sudah termasuk dengan teras. Sementara bangunan dalamnya sendiri hanya 2,5 meter kali 3,5 meter. Sudah harus ada kamar tidur orang tua, kamar tidur anak, dapur, kamar mandi dengan mesin cuci, dan ruang makan atau ruang keluarga. Ternyata bisa dan cukup bahwa kamar mandi dan mesin cuci di bawah kamar tidur orang tua, dapur di bawah tangga, kamar tidur anak di atas ruang keluarga. Hanya ukuran 2,5 kali 3,5 meter. Tetapi barangkali ini terlalu ekstrim. Kadang-kadang orang masih perlu ruang hidup yang lebih luas. Maka kami juga mencoba untuk membuat ukuran yang sedikit lebih besar daripada rumah sebesar parkir mobil tadi. Ini ukurannya 2,4 meter dikali 5,4 meter. 2 lantai, tapi sebetulnya 3 lantai karena bawahnya menjadi kandang ternak yang bisa kita ubah menjadi toko kalau ini menjadi bagian dari rumah kita. Dengan 2,5 meter kali 5,4 meter, lantai satunya ada ruang keluarga, ada dapur dan kamar mandi, sementara lantai 2-nya adalah kamar orang tua dan kamar anak. Jadi tidak semua orang harus tinggal di rumah mikro, tetapi mock-up rumah mikro ini ingin membuktikan tentang riset bahwa kalau kita ingin memperkecil ruang dalam dari rumah kita bisa memberikan ruang luar yang lebih luas. Hidup kita bukan hanya di dalam ruang, tetapi aktivitas kita juga bisa berkumpul bersama teman-teman di halaman luar dari rumah mikro kita. Ini adalah bagian penting untuk mereduksi bangunan sehingga kita bisa mengurangi emisi karbon sebanyak mungkin. Tentu saja bila anggaran teman-teman lebih luas, lebih banyak, maka bisa mulai menerapkan desain aktif. Kalau tadi semua desain pasif, maka desain aktif salah satunya adalah mengaplikasikan
energi terbarukan misalnya dengan membangun solar cell di atas atap teman-teman. Dan hal-hal yang lain yang bisa diterapkan untuk energi aktif misalnya. Tetapi tentu saja upaya personal yang kita lakukan di rumah kita masing-masing itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan bumi kita. Perlu ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memaksa pembangunan yang lebih ramah lingkungan dalam skala yang lebih luas melalui kebijakan yang dilakukan oleh berbagai sektor yang akan membangun melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah perlu memikirkan lebih lanjut visi yang lebih holistik untuk bisa membantu bagaimana kita mengurangi energi dan juga membuat kota kita menjadi ramah lingkungan. Misalnya, ada 3 hal yang saya kira penting saat ini adalah kota yang ramah air. Ini adalah respon masalah banjir di berbagai daerah. Di banyak kota besar, di banyak kota kecil, bahkan kota yang masih sangat hijau, sudah banyak kebanjiran. Begitu juga di kota-kota maju. Jadi kalau kita membangun peraturan kota yang ramah air, kita memberikan ruang bukan hanya bagi manusia dan jalan bisa dibangun, tapi juga air bisa masuk ke bagian bawah daripada kawasan kota yang ada. Kemudian yang kedua adalah densifikasi vertikal dengan kampung susun. Sekarang kota cenderung bertumbuh semakin meluas ke pinggiran. Artinya orang bekerja dari pinggir kota ke tengah kota semakin jauh, macet, transportasi, emisi karbon, polusi, dan sebagainya. Sementara di tengah kota banyak kampung-kampung kota yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi lebih vertikal, menjadi lebih padat, dan menampung bisa lebih banyak orang. Misalnya untuk konteks di Semarang yang kami lakukan, di Palembang yang kami desain, 6 rumah di kampung kota, di tengah kota didesain hanya meningkat 1 lantai menjadi 2 lantai, bisa menampung 12 rumah. Sehingga ada jumlah orang yang lebih banyak bisa tinggal di kawasan tengah kota. Sehingga kita bisa mengurangi banyak emisi karbon dari perjalanan, transportasi, polusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga juga penting adalah prinsip infinature atau infinity nature, alam yang tidak terbatas. Caranya adalah memikirkan ruang hidup alam yang tidak terbatas hanya pada lahan terbuka, tetapi juga pepohonan bisa ditumbuhkan pada bagian dari tampak bangunan maupun pada atap bangunan. Kita perlu terus mencari cara bagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup berdampingan terus-menerus. Alam tidak perlu disingkirkan karena kita saling membutuhkan. Interdependensi, hubungan saling bergantung. Hal yang kita perlu pikirkan terus-menerus, kalau kita bergantung pada alam kita merasa membutuhkan alam, maka manusia akan dipaksa untuk memelihara kelestarian alam. Dan kalau alamnya lestari, maka hidup kita juga akan lebih lestari. Terima kasih.